Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Parayitno dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya dari kelas PAI 5D. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya pada bidang studi Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh dosen Kasful Anwar. Di sini sebenarnya kami bukan mendapatkan tugas, tetapi ini permintaan respon dari kami sebagai mahasiswa dalam pandemi ini. Nah, di sini ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana tanggapan kita pribadi terhadap perkuliahan melalui e-learning? Kemudian yang kedua, apa sajakah tantangan pada perkuliahan online atau e-learning ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana tanggapan kita pribadi tentang dosen yang menjelaskan melalui e-learning, Zoom, dan juga yang lainnya? Kemudian yang kelima, bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah tersebut? Oke, langsung masuk yang pertama kita. Yang pertama yaitu tanggapan tentang perkuliahan e-learning. Menurut saya, perkuliahan e-learning ini cukup efektif. Tolong garis bawahi, cukup efektif apabila keadaan dan situasi cukup mendukung untuk menjalankan perkuliahan melalui e-learning ini. Tidak mungkin kita 100% untuk bertatap muka ke kampus, sedangkan situasi saat ini tidak mendukung. Jadi kita memerlukan jalan keluarnya, yaitu menggunakan e-learning atau alat komunikasi lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tantangan apa sajakah yang ada dalam perkuliahan e-learning dan juga kuliah online ini. Jadi ada dua bentuk, yaitu yang pertama bagi kita yang tinggal di perdesaan atau mahasiswa perdesaan, mahasiswa perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu tantangan bagi pihak kampus. Bagi kita, tantangan bagi pihak mahasiswa yang berada di kampung yaitu kita sebagai mahasiswa yang bertempat tinggal di kampung, dan kegiatan kita sehari-hari biasanya membantu orang tua di kebun, di sawah, dan juga di ladang dan lainnya. Nah, jadi kita yang berada di kampung untuk membantu orang tua itu kita harus baik-baik mengatur waktu. Misalnya pagi kita perkuliahan dimulai pada jam 8, sebaiknya kita jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatunya. Namun apabila sebelum perkuliahan dimulai sinyal kita hilang atau yang lainnya, lost connection, jadi kita bisa menghubungi dosen atau teman yang lainnya bahwa nanti saya izin telat karena sinyal nggak bagus misalnya. Kemudian bagi mereka yang berada di kota juga harus memperhatikan hal tersebut karena tidak selalu sinyal juga bagus di kota, walaupun mereka yang berkecukupan orang tuanya bisa menggunakan wifi dan lainnya. Kemudian tantangan bagi pihak kampus yaitu dalam berjalannya e-learning ini, kemarin awal-awalnya pengalaman saya itu sangat membuat mahasiswa kebingungan, dan kami sudah sangat akrab dengan yang namanya connection error. Itu sangat membuat kita yang di kampung sangat-sangat kebingungan, apalagi sinyal kurang bagus dan harus ekstra kerja keras untuk mencari sinyal dan lainnya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pandangan pribadi tentang dosen yang menjelaskan melalui e-learning dan juga aplikasi Zoom dan juga lainnya. Menurut saya dalam dosen menjelaskan di e-learning itu kurang efektif. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa tidak 100% mahasiswa itu memahami teknologi. Sedangkan di e-learning itu menggunakan bahasa Inggris dan tidak semuanya mahasiswa dapat mengerti. Dan juga apabila connectionnya error sangat kesulitan. Kemudian pada menjelaskan di aplikasi Zoom, di sini saya juga sedikit kebingungan juga. Karena apa? Karena ada juga mahasiswanya semuanya telah memasuki Zoom, sedangkan dosennya nggak ada kabar. Sehingga mahasiswanya hanya berdiam, ngobrol sendiri di aplikasi tersebut karena dosennya belum ada. Nah, diharapkan kepada dosennya, jika ada halangan, mohon beritahukan kepada Kosma atau ketua kelas agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena bagi kita yang menggunakan kuota internet, itu akan sangat boros jika menggunakan Zoom.
karena Zoom itu sangat boros kuota. Jadi diharapkan kepada dosen dapat mengerti keadaan mahasiswanya. Dan juga mohon kepada dosen di saat menjelaskan di aplikasi Zoom, mohon jangan terlalu cepat karena kita mahasiswa belum tentu mengerti semuanya. Dan apabila sinyalnya kurang bagus, kita akan sedikit terpotong-potong suaranya di aplikasi Zoom. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jalan keluar dari beberapa masalah tersebut, yaitu kita harus mempersiapkan sejauh-jauh hari apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita harus menghemat kuota, kemudian kita harus mengatur waktu. Apabila kita yang membantu orang tuanya tadi, harus bisa mengatur waktu. Paginya kita membantu orang tua, kemudian siangnya jam 8.30 kita standby di grup WhatsApp untuk melihat informasi dari dosen dan juga teman-teman. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.